Bang, kamu ada uang nggak? Masih ada 600.000, kenapa? Kaki Bang Yono terluka cukup serius. Aku ingin beli barang untuk menjenguknya. Oke, temanku baru saja mengirim beberapa kotak kapal. Nanti bawa sedikit ke sana. Bang Yono juga nggak mudah. Kakak ipar setiap hari hanya tahu berpakaian indah, hanya tahu main kartu. Pekerjaan apapun juga tidak. Wita, sejak kapan kamu belajar membicarakan orang di belakang? Bang, aku nggak ada maksud. Cuma merasa hidup Bang Yono itu nggak mudah. Jangan bicarakan orang di belakang mereka. Sia-sia saja mengajarimu, ke depannya nggak boleh begini lagi. Iya, nggak akan lagi. Oke lah, kita pergi ke rumah Bang Yono dulu. Ayo. Apa gunanya kamu ini? Kerja dikit aja bisa terluka. Sekarang siapa coba yang mengerjakan ladang? Bang Yono, kakak ipar, bawakan sedikit barang untuk kalian. Teku, Wita, kalian datang ya? Datang saja, ngapain bawa barang? Kiki, panggil paman dan tante. Halo paman dan tante. Kiki anak yang baik. Aku dengar kaki Bang Yono terluka. Datang untuk melihat. Ini niat baik dari Teku dan Wita. Gimana kamu bisa ngomong gitu? Bang Yono, bagaimana bisa terluka seperti ini? Teku, Wita, silakan duduk. Terima kasih kakak ipar. Teku, Wita, temani Bang Yono dulu ya. Aku ada urusan dulu. Pergi ya. Iya, oke. Pasti pergi bermain kartu lagi. Bang Yono, Teku, nanti saja baru bicara. Aku ingin. Hati-hati. Bang Yono, hati-hati ya. Oke lah Bang Yono, kalau gitu aku pulang dulu. Di rumah jika butuh bantuan katakan saja. Oke, kalau gitu aku nggak mengantarmu. Setelah sembuh, datanglah minum anggur. Tunggu kamu sembuh, aku traktir kamu minum anggur. Ayo Wita. Kiki, bye-bye. Ini apel tadi yang kita berikan ke Bang Yono. Kamu cobalah. Oke. Apelnya renyah, manis, dan berair. Ini kiriman temanmu, benar-benar bagus. Apel ini punya latar belakang. Ini apel Malang dari desa Banjarejo dan desa Banturejo. Setiap 20 apel di dunia, hanya satu yang berasal dari Malang. Aku nggak pernah dengar kamu punya teman di Malang. Kami bertemu saat kami belajar bercocok tanam bersama. Kemudian dia kembali dan menanam apel, dan aku kembali ke desa untuk menanam jeruk. Bang, coba tanya apa kita bisa menanamnya? Bagaimana bisa menanamnya di sini? Hayya, kamu cobalah tanya dulu. Oke. Halo Teku, sudah lama gak saling kontak. Iya, kamu sedang sibuk di ladang ya? Lahannya cukup besar juga ya? Iya, desa Banjarejo dan desa Banturejo kami dulunya desa yang sangat miskin. Setelah melakukan pelaksanaan revitalisasi pedesaan, petani kami punya lebih banyak harapan. Ada kesempatan yang begitu bagus, bukannya harus melakukan lebih banyak. Kamu jangan sampai membuat dirimu kelelahan. Apel yang kamu kirimkan sudah kuterima. Wita sangat suka memakannya. Memaksaku menanyakan di tempatku sini apa bisa ditanam. Kalian mungkin dapat menanamnya. Suhunya terlalu tinggi. Ketinggian tempat kami lebih dari 1 kilometer. Pencahayaan yang cukup dan perbedaan suhu siang dan malam besar. Sehingga apel yang ditanam renyah, manis, dan berair. Lalu apa tepung hitam ini juga ditanam oleh kalian? Yang satu ini diolah dari gandum hitam. Kaya aroma dan kaya nutrisi. Protein dan vitaminnya jauh lebih tinggi dari gandum biasa. Oke, jaga dirimu. Tutup dulu ya. Oke. Bye. Sudah kubilang gak bisa ditanam. Hayya, cuma tanya doang kok. Jangan lihat, ayo jalan. Bang, orang-orang desa hari ini kenapa begitu aneh sih? Martin, berhenti. Ngapain kamu lari? Kamu pasti mau bertanya padaku kenapa orang di desa menunjuk-nunjuk kalian. Emang kan? kenapa? Aku nggak tahu. Oke, aku bilang. Semalam bukannya kalian pergi menjenguk Bang Yono. Saat Kasusi pulang, gelang emasnya hilang. Bilang kalian yang mengambilnya. Semalam hanya kalian yang ke rumahnya. Bang Yono tahu karakter kalian, menahan Kasusi untuk datang mencari kalian. Kasusi sih nggak datang mencari, tapi dia menyebarkan ke seluruh desa. Sekarang orang-orang tahu kalian yang mencurinya. Ini saja yang ku tahu. Jangan tuduh aku yang menyebarkannya ya. Pinjam payungnya dong. Ayo bang. Wita, hari ini kenapa kamu gak marah? Bukannya kamu bilang sinar matahari nggak hanya berasal dari matahari, tapi dari hati kita juga. Kita kan nggak melakukannya, peduli amat. Ayo. Bang, kalau enggak kita jual aja buah jeruknya. Uangnya antarkan buat Bang Yono. Paling tidak kita bantu Bang Yono. Gak usah buru-buru. Kamu pergi ke rumah Bang Yono dulu. Panggil Kiki kemari. Bilang saja aku menangkap seekor ikan. Suruh datang untuk Malu makan. dong nanti kalau ketemu kakak ipar Bukannya Susi. kamu bilang gak peduli soal itu. Oke, kalau gitu aku pergi ya. Halo Martin, bolehkah aku pinjam laptopmu sebentar? Sekalian downloadkan film anak-anak Pinocchio. Gak masalah Bang Teku. Segera kuantarkan untukmu. Oke, terima kasih ya. Bang Teku, yo, makan ikan ya. Filmnya sudah kudownloadkan. Taruh di dalam saja. Kamu juga jangan pergi dulu. Tinggallah untuk makan bersama. Oke, Kiki, ikannya sudah hampir siap ya.
kamu pakai laptopnya Paman Martin untuk nonton film ya. Oke, terima kasih Paman. Sudah di-download, tinggal nonton saja. Ayo mari makan semuanya. Ayo makan. Wah, Coba dulu. Enak banget bang. Keahlianmu sudah meningkat lagi. benarkah? Benar. Sangat lembut. Enak nggak Kiki? Enak. Paman, film Pinocchio-nya udah aku tonton. Aku ingin belajar dari Pinocchio untuk jadi anak yang jujur. Aku minta maaf pada Tante Wita. Gelangnya aku yang sembunyikan. Membuat Tante Wita disalahkan oleh mamaku. Kiki, ngapain kamu menyembunyikan gelang mamamu? Aku ingin menjual gelangnya agar bisa ngobatin kaki papa. Kiki, kamu bisa berani mengakui kesalahanmu. Paman dan Tante sangat senang. Kaki papamu, kamu gak perlu khawatir. Besok Paman akan menjual jeruk untuk mengobati kaki papamu. Udahlah Kiki, kita makan aja ya. Terima kasih Tante Wita. Pulang nanti gelangnya aku kasih papa. Oke. Dongeng juga bisa menyelesaikan kejahatan ya?